warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Bu, kalau kabar hari ini sangat baik dan mudah-mudahan selalu baik dan diberi kesehatan selalu. Amin. Nah, Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Baik, Pak. Karena hari ini Bapak akan melaksanakan proses coaching sebagai tahap awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak ya. Nah, pertama-tama saya di sini akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak. Nah, dalam proses coaching ini, baik coach maupun coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya, Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian ada proses aktif, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Helmi, kompetensi apa nih Pak yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi, Bu, ya. Kalau yang ingin saya kembangkan itu, Bu, yang pertama saya ingin menciptakan kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan secara aktif dan selalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Kalau kompetensi yang lebih spesifiknya yaitu, Bu, saya ingin yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu kalau spesifiknya. Kemudian yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin, Bu, menemukan solusi ya, dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi setiap permasalahannya. Oke, baik ya Pak ya. Nah, demikian dulu ya Pak ya pra observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching Bapak terhadap coachee. Terima kasih, Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana, Bu, kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Bu, sehat juga. Apa nih yang ingin Ibu ceritakan pada pertemuan kita siang ini? Sekitar 15 atau 20 menit. Saya rasa cukup lah waktu kita untuk ngobrol-ngobrol, Bu ya. Baik, Pak. Seperti yang sudah saya ceritakan kemarin ya, Pak. Jadi saya punya masalah nih dengan kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan ekskul. Banyaknya siswa yang tidak tertarik mengikuti ekskul yang kami tawarkan, itu bagaimana, Pak? Jadi begitu ya. Jadi dari pembicaraan kita siang ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide ya Pak mengenai strategi atau metode yang efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekskul sehingga mereka bisa lebih aktif dan terlibat. Begitu, Pak. Jadi Ibu ingin meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan ekskul, ya? Iya Pak, seperti itu yang saya harapkan itu Pak. Situasinya seperti apa sekarang? Situasinya sekarang itu Pak, banyak siswa yang tidak tertarik Pak mengikuti ekskul. Mereka lebih memilih untuk pulang ke rumah atau melakukan kegiatan lain yang menurut mereka lebih menarik. Kira-kira, Bu ya, apa yang mempengaruhi hal itu? Mungkin karena ekskul yang kami tawarkan kurang menarik mungkin ya Pak, atau kurang sesuai dengan minat mereka. Selain itu jadwal ekskul yang kurang fleksibel juga bisa mungkin menjadi alasan. Gitu ya. Situasi apa kira-kira yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya lebih banyak siswa yang tertarik dan aktif mengikuti kegiatan ekskul sehingga ekskul itu bisa berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi siswa tersebut. Menurut Ibu, bagaimana itu bisa terwujud?
Mungkin ya Pak ya, kami ini perlu menawarkan ekskul yang lebih bervariasi dan menarik sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa, serta menyesuaikan jadwal ekskul dengan waktu yang lebih fleksibel bagi siswa tersebut. Misalnya, kami bisa menambahkan ekskul seperti tari tradisional atau olahraga bisa juga Pak. Oh gitu jadi Bu ya. Sekarang Bu, kita kalau diskalakan ya Bu, dari 1 sampai dengan angka 10 Bu, di mana posisi Ibu sekarang? Kalau menurut saya Pak, dari posisi 1 sampai 10 nampaknya masih nomor 4 Pak. Kalau nomor 4 itu masih jauh ya, Iya Pak. setengah aja belum sampai gitu kan. Iya Pak. Menurut Ibu, apa kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut? Saat ini ya Pak, saya sudah memiliki beberapa ide sebenarnya untuk ekskul baru yang mungkin lebih menarik bagi siswa. Dan saya juga punya beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi siswa. Misalnya mungkin misalnya ya Pak ya, melakukan survei untuk mengetahui minat dan bakat siswa, mengundang instruktur atau pelatih dari luar sekolah yang memiliki apa ya keahlian khusus dalam bidang seni atau bidang olahraga. Nah, itu yang saya dibikin seperti itu biar anak itu lebih tertarik untuk mengikuti ekskul tersebut. Atau bisa juga untuk membuat kampanye promosi Pak. Kita promosikan ekskul tersebut bisa melalui media sosial sekolah ya Pak ya, atau poster. Dan juga nih Pak, ini kan zaman-zamannya video ya Pak ya, bisa kita video promosikan yang menampilkan kegiatan ekskul yang menarik. Terus juga ada juga menyusun juga jadwal ekskul yang lebih fleksibel sehingga tidak bertabrakan dengan jadwal les atau jadwal kegiatan pribadi siswa tersebut, dan mengadakan kompetisi ya Pak ya, ini bagus sekali kalau menurut saya ya Pak ya, antar ekskul, dan memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa tersebut. Mantap Bu ya. Kalau saya rasa sudah oke tuh ya untuk mencapai itu. Sekarang Bu, tadi kan untuk mencapai tujuan tersebut, sekarang tuh hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu kira-kira dalam mencapai tujuan tersebut, dalam meraihnya gitu. Oh iya ya Pak ya, mungkin ya Pak ya, saya perlu untuk mempersiapkan ide-ide baru dan mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah untuk menerapkannya Pak. Jadi gitu Bu ya. Berarti Ibu koordinasi dulu gitu ya. Iya Pak. Dan perlu waktu juga untuk bisa maksimal nanti gitu ya. Nah, menurut Ibu apa kira-kira solusi terbaiknya Bu untuk meminimalisirkan hambatan dari Ibu? Saya akan segera mengimplementasikan beberapa program-program percobaan ekskul baru dan mengukur respon siswa terhadapnya, begitu Pak. Oke, gitu. Sekarang ke rencana Ibu apa? Saya akan memulai dengan mengadakan survei minat siswa dan kemudian mempersiapkan sesi demo ekskul yang baru agar siswa bisa melihat dan mencoba langsung. Itu. Nah, tadi kan Ibu saya bertanya skala ada Bu, 1 sampai 4, Ibu menjawab baru di angka 4 ya Bu. Tentunya posisi ideal itu pastilah kalau tidak angka 9 atau maksimal angka 10 ya Bu. Nah, kira-kira strategi apa untuk mencapai skala maksimal dari Bu? Di angka 9 atau angka 10? Untuk mencapai skala yang bagus seperti itu ya Pak ya, 9 atau 10 itu saya akan saya akan terus mencari ide-ide ekskul yang menarik, melibatkan siswa dalam proses pemilihan ekskul dan menyesuaikan jadwal ekskul agar lebih fleksibel lagi Pak. Misalnya kami bisa melakukan survei minat siswa untuk mengetahui ekskul apa yang mereka inginkan. Oke, baik Bu ya. Nah, apa ini kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja lebih banyak siswa yang tertarik ya Pak dan aktif mengikuti ekskul, serta ekskul bisa berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi siswa.
Jadi apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif itu, Bu? Saya akan segera mempersiapkan presentasi ide-ide baru ya Pak ya tentang ekskul yang akan saya buat, yang saya akan promosikan tadi, dan akan mengajukannya kepada pihak sekolah ya Pak ya. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Bu? Target saya Pak dalam 1 minggu lah Pak ya. Seperti itu Pak. Seminggu ya. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu seminggu tadi bagaimana progresnya, Bu? Biar tahu gitu. Janjian lagi ya Pak, minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya gitu Pak. Setuju, Bu ya? Iya. Gitu. Iya, Bu. Menurut Ibu, ya, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu? Dalam apa yang saya sampaikan tadi. Yang pasti Pak, saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya. Nah itu sangat penting sekali. Terus juga saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak dalam merencanakan dan melaksanakan ekskul baru tersebut. Wah, luar biasa Ibu ya. Saya salut sekali Bu ya. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi Bu ya dengan rekan sejawat. Iya Pak, betul sekali Pak. Pertanyaan terakhir Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi kita ini, Bu? Yang dapat saya simpulkan ya Pak ya, setelah saya ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah saya sedikit ada pencerahan Pak. Sedikit lagi Pak, tapi ada pencerahan Pak gitu. Nah, dan mendapatkan ide untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam ekskul. Saya akan membuat presentasi ide-ide baru ekskul dan segera mengajukannya kepada pihak sekolah. Serta melakukan survei minat tadi Pak, seperti saya sudah sebutkan tadi ya Pak, sehingga terlihat minat dan bakat siswa. Dan menambahkan ekskul tari tradisional untuk melestarikan budaya dan olahraga yang ada. Seperti itu Pak. Wah, Masya Allah luar biasa ya. Keren banget Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya. Amin Pak. Semoga dan juga semoga bermanfaat diskusi kita hari ini. Iya Pak, terima kasih sekali Pak sudah mau menemani saya hari ini Pak, mendengarkan keluh kesah saya Pak ya. Sama Bu ya. Tadi hasil dari proses kostum yang sudah berjalan Pak. Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Pak? Tadi selama coaching ya yang saya melakukannya itu dengan Alfirta ya. Itu dengan menanyakan tujuan identifikasi Bu, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati nih Pak, ada beberapa catatan Pak. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach. Nah, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci. Arahannya di situ Bapak juga sudah ada present ya Pak, atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan
pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Masya Allah Pak, luar biasa sekali apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Pak, satu lagi nih. Nah, untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi nih Pak? Oke Bu, terima kasih Bu ya untuk penilaiannya. Mudah-mudahan bisa menguatkan saya. Kalau untuk saya Bu, untuk potensi yang selanjutnya akan saya kembangkan itu Bu, ingin mendalami secara mendalam gimana itu alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi lah Bu, karena kita belajar itu tidak pernah berhenti ya Bu, untuk belajar dan belajar gitu Bu. Oke baik Pak ya, luar biasa sekali. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya Pak ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke Pak, baik. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Mungkin saya akhiri sampai di sini ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak ya. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Ada ya? Kayaknya cukup sudah lengkap Oke Pak. dari proses kita di awal Bu. Oke Pak ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.